sabitan. Dan ini tidak ada cara kecuali menjadi akumulasi hasil dari perjalanan panjang seorang dai bertakarrub diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang cuma pinter ceramah, bukan yang cuma pinter berdakwah, ngajar sana sini, enggak. Tetapi seorang dai itu punya hubungan spesial dengan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatunya. Saya sedikit memberitahukan kabar baik saja. Ini bagi-bagi tahadusan bin ni'mah. Hari Selasa kemarin saya punya keamprogan nikmat saya. Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Atos main ke rumah. Masya Allah, girangnya minta ampun. Habib Hanif datang ke rumah, girang minta ampun saya. Badan lagi gak enak, jadi enak, seger. Kita kalau didatangin ulama Pak, masih muda, meskipun beliau masih muda, dai, udah pernah mondok, sampai dia bercanda, Ustadz, saya ngomong-ngomong udah pernah jadi tetangga antum ya di Kebayoran Baru. Saya kaget. Kapan Habib? Ya itu tempo hari nginep 2 tahun. Bareskrim maksudnya, emang Kebayoran Baru. Ada satu obrolan saya dengan beliau, karena bukan pengajian di rumah saya, ngobrol aja makan siang. Beliau pernah ditegur oleh guru beliau yaitu Al-Habib Zain bin Smith. Ini Al-Habib Zain bin Smith ini saya terakhir ngaji sama beliau tahun 2000, sekitar 2012 saya ngaji sama beliau. Waktu itu di Jeddah di rumahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Abdullah Al-Khirid. Beliau pernah ditanya begini, Hanif, kegiatannya apa? Sekarang kegiatannya apa? Beliau menceritakan, saya ceramah sehari 3 tempat, seminggu full. Kata Al-Habib Zain bin Sumait, ini orang sering salah nyebut nama. Smith itu dikiranya nama bule. Smith, kok Habib marganya Smith nih, keren banget katanya. Padahal Sumait. Kata Habib Zain ini mengatakan, rombak semua jadwal kamu. Segera atur jadwal pengajar membahas kitab. Ceramah itu tidak begitu besar manfaatnya untuk umat. Ini saya yang dengar langsung tergerak hati saya Pak. Dan alhamdulillahnya dalam artian, oh iya alhamdulillah ya. Ternyata memang dalam dakwah itu ketika kita hanya sekedar berceramah, tabligh, itu kadang manfaatnya itu ada, tetapi tidak sebanyak ketika kita duduk membahas kitab seperti ini. Seperti dengan guru kita Ustadz Fauzi atau Ustadz Rashid atau Ustadz Fahmi Bahares. Ada kitab yang dibahas, apalagi kalau kita bawa tuh kitab. Ada satu keberkahan yang luar biasa yang tidak bisa digantikan oleh majelis apapun. Tetapi kalau ceramah, apalagi ini Ustadz ceramahnya udah di ujung malam, 11:30, kebuli udah di atas nampan, snack udah habis, perut jamaah udah kekeruyukan, ya kan? Mukanya ke kiai, mukanya ke penceramah, lirikannya ke kebuli. Waduh, udah kebuli tuh. Bahkan penceramah masih megang mic, dia udah ngatur strategi. Lu ntar berempat dia tuh, lu berempat ya. Gue berdua nih. Temennya suruh berempat, dia berdua. Bener gak? Jadi dari sini kita belajar. Dan satu pesan beliau yang kemarin saya terima itu adalah ketika apa? Kenapa seorang dai itu harus memiliki hubungan spesial dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah satu-satunya cara dia dari sekian banyak cara yang dia dapat lakukan. Satu-satunya cara yang dia lakukan secara diam-diam untuk menolong agama Allah adalah dengan memperbaiki ibadah dia dengan Allah. In tansurullaha yansurkum. In tansurullaha yansurkum, tetapi bukan timbal baliknya cuma bukan nasr aja, tetapi wa yutsabbit aqdamakum. Jadi Allah kita tolong, kita memberikan satu kepada Allah, Allah memberikan kita dua bahkan lebih. Kita menolong agama Allah dengan sholat kita, dengan sedekah kita, dengan akhlak kita. Berapa banyak dai-dai kita itu akhlaknya indah hanya di saat dia memegang mic saja, di saat dia berdakwah saja. Tetapi ketika di rumahnya akhlaknya luar biasa ngeri.
Dengan tetangganya nggak pernah nyapa, dengan RT nggak pernah duduk, sama tetangganya nggak pernah tegur sapa. Waduh, ngeri. Padahal gambaran itu khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Itu orang yang pertama yang harus ditempatkan itu adalah para dai. Dan ini berat, Pak. Beratnya luar biasa. Makanya istri saya itu alhamdulillahnya paham. Saya kalau keluar rumah nih, kadang ada waktu-waktu saya nyapa tetangga itu, ada waktu duha misalnya. Saya jam 10, saya keliling. Tapi bukan tanggal tua. Tanggal tua udah ngerti, Ustadz keliling udah dehem-dehem kontrakan ya. Sehat, Bu, Pak, sehat. Itu. Iya, Ustadz, 2 hari lagi deh ya. Saya padahal cuma lewat doang. Bukan lagi kontrakan. Ya sebenarnya sambilan juga gitu. Masya Allah. Itu kalau kita duduk sama tetangga, jamaah sekitar situ, itu luar biasa, Pak. Efeknya luar biasa. Banyak kita menemukan persoalan-persoalan umat yang tidak kita temukan di majlis-majlis taklim seperti ini. Duduk, datang ke rumahnya, warung ada namanya Bang Ujang dekat rumah saya. Kita datengin di bawah, duduk, sambil kadang dia siapin teh. Ustaz, ada yang mau ditanya nih, tanya panjang lebar. Ternyata dalam hati saya, ini orang mungkin nggak berani ngomong kalau majlis taklim. Pas kita datengin dia baru nanya. Kita datang lagi ke sono. Kadang alhamdulillah berkat keliling. Kadang saya pulang nenteng bawa burung satu. Ustaz, kacer bagus Ustaz, buat Ustaz bawa. Jangan, bilang antri naik ke rumah dah, jangan nenteng. Masa kita nenteng, saya bilang, oh iya boleh dah. Akhirnya rumah saya makin penuh burung. Masya Allah, gara-gara dia tahu gurunya demen burung. Nah, ini Pak, sabat ini kembali kepada tadi. Buah dari hasil kekuatan kita dengan Allah itu, dai itu memiliki sabat. Kemarin waktu maulid nih, jujur aja ya, makanya sampai sekelas guru kita Al-Habib Guresh Baharun aja sampai nervous. Kiai Syukron Mamun itu udah bisa dibilang apa ya, host. Mau bicara apa kita di depan beliau? Masya Allah, yang ceritanya aja udah mau idhatul hasanah. Ceritanya aja beliau sudah. Makanya kalau orang dibilang lebay banget sih pada bahkan bikin biografi. Emang buat apaan bikin biografi orang-orang yang udah pada meninggal? Kan dibilangnya katanya hulu. Al-hulu fis sholihin katanya, terlalu berlebihan sama orang-orang soleh. Bukan, Saudara. Sirahnya orang-orang soleh itu pelajaran bagi kita. Apalagi sirah Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang culun lagi, yang lucu lagi kemarin begini nih, di daerah saya ada mohon maaf saya kagak sebutkan kelompoknya atau apa. Dia bilang, tunjukkan kepada saya Ustadz, kalau Rasulullah itu pernah membaca Maulid Simtuduron. Saya mau jawab, saya mau ketawa. Nih orang yang debat saya tuaan dia. Saya bilang gini, Pak, Bapak tahu Maulid Simtuduron nggak? Tahu saya, itu yang dibaca-baca. Yang kalau Maulid teriak-teriak. Bapak udah ngeliat kitabnya? Nggak perlu saya. Saya sudah ada pegangan kitab-kitab yang besar. Ibnu Katsir, Tobari, Sahih Bukhari, itu saya juga ngaji. Saya bilang sama Bapak. Saya ambilin kitab Simtuduron. Baca dulu Pak. Baca. Iya saya tahu nih isinya tentang biografi. Sekarang saya tanya ke Ustadz, pernah nggak Rasulullah baca buku ini? Pak, Bapak masih hidup. Saya tulisin biografi Bapak, mungkin nggak? Terus Bapak baca sendiri. Bapak pegang tuh buku. Ditanya sama orang, Bapak lagi baca buku apa? Saya sedang baca biografi saya. Hebat banget saya ya, luar biasa. Apa kata orang, Pak? Bapak sedeng, saya bilang. Bener gak? Kita biografi nih, kalau katakan di zaman dulu kan ada Gus Dur. Gus Dur dibikin biografinya. Dia baca tuh buku sendiri. Dia susun sendiri, dia tulis sendiri, dia baca sendiri. Ditanya sama orang, Gus Dur lagi ngapain? Lagi baca buku. Buku apaan? Biografi saya. Yang nulis siapa? Saya. Hebat banget nih Gus Dur. Apa kata orang? Ya ini nih yang sedeng begini nih. Dia nulis sendiri, dia baca sendiri. Nggak mungkin Pak, ini Simtuduron ini adalah sirah saya bilang. Ditulis oleh para ulama. Kita membacanya itu sebenarnya bukan karena nyari-nyari sesuatu, enggak. Yang kadang kurang manfaat itu adalah ketika yang baca maulid itu kagak ngerti apa yang dibaca. Makanya kita minta jamaah itu dibahas kitab itu. Nah ini kan hal-hal yang cukup unik Pak dalam masyarakat kita. Oleh karena itu tadi, kembali kepada kaidah tadi, seorang dai itu memiliki
tantangan berat. Tantangan berat.